Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, hadirin, hadirat, para sepuh, para asatid yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, pun semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, di malam yang penuh dengan kebahagiaan ini, dengan terus mengingat nikmat-nikmat Allah, kita akan pandai bersyukur. Kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam satu majelis, yang dimana majelis ini sama-sama kita niatkan untuk taqarrub, meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa takwa ini penting? Saking pentingnya setiap Jumat khutbah harus menyampaikan takwa. Karena Al-Quran ini yang Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 174 ya, kalau nggak salah, yang mengatakan Quran ini adalah nur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Ali Imran surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat 174. Wa anzalna ilaikum nuram mubina. Dan Allah turunkan kepada kalian cahaya yang jelas. Persis seperti masjid ini yang namanya An-Nur. Sehingga An-Nur ini yang Allah analogikan sebagai Al-Quran yang memberikan petunjuk kepada umat Nabi Muhammad SAW. Harapannya Masjid An-Nur di Seruni Kota ini bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada masyarakat di sekitar masjid. Amin. Al-Quran ini yang kemudian juga Allah katakan di awal surat Al-Baqarah sebagai huda. Makanya ada Masjid Al-Huda di Sutagaran. Ya, yang Al-Huda itu secara bahasa artinya petunjuk. Moga-moga nanti Masjid Al-Huda akan terus menjadi mercusuar huda, petunjuk bagi masyarakat sekitar Wonosobo. Hudal lil muttaqin, yang kata Allah Subhanahu wa taala di awal surat Al-Baqarah itu ayat 2 sampai 5 menceritakan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Jadi awalnya nur itu adalah Al-Quran. Al-Quran ini akan menjadi petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yang bertakwa ini Allah sebutkan beberapa kriteria. Dari ayat 2 sampai ayat 5 di Al-Baqarah itu, pertama Allah sebutkan Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi orang bertakwa, mereka yang alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman kepada hal yang gaib. Beriman kepada hal yang gaib ini bagian dari rukun iman. Beriman kepada Allah, gaib. Beriman kepada hari kiamat, gaib. Beriman kepada hari akhir, surga neraka, gaib. Makanya cara paling ampuh untuk meningkatkan keimanan adalah dengan bermajelis taklim, belajar. Alhamdulillah Masjid An-Nur sudah punya jadwal rutin ngaji, jadwal rutin belajar samara gitu. Kajian Selasa malam Rebu. Masya Allah. Ini menjadi media atau sarana kita meningkatkan keimanan yang merupakan ciri utama orang yang bertakwa. Berikutnya apa? Wa yuqimunas shalah, dan menegakkan sholat. Sholat wajib 5 waktu, sholat sunnah yang rawatib, sholat sunnah yang waktu duha, sholat sunnah yang waktu malam.
tahajud. Semua sholat ini mengidentifikasi seseorang bahwa dia orang yang bertakwa. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dari apa yang Allah berikan kepada mereka berupa rezeki, mereka infakkan. Infak ini juga bagian dari tanda orang-orang yang bertakwa. Tapi tentu ada aturannya, ada skala prioritasnya. Tidak mungkin seorang suami yang punya tanggungan nafkah suami dan istri dan anak-anaknya memprioritaskan ikut infak sodakoh padahal anak istrinya di rumah belum ada makanan. Jadi infak bukan sembarangan infak, tapi infak dengan ketentuan yang diajarkan oleh syariat, dan sebaik-baik infak nafkah sodakoh seseorang adalah kepada keluarga terdekatnya. Yang keempat, kita cepat saja karena nanti akan masuk ke surat Al-Mulk, adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Dan mereka yang beriman dengan apa yang Allah turunkan kepadamu wahai Muhammad, yaitu Al-Qur'an. Sehingga orang-orang bertakwa ini cirinya di awal surat Al-Baqarah 4 ini. 1, beriman, ya satu paket dengan rukun imannya. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, infak. Yang keempat, interaksi dengan Al-Quran. Apapun bentuknya, baca Al-Quran, ngaji tafsir Al-Quran, beli Quran dihadiahkan ke orang lain, mewakafkan Al-Quran, menjadi guru Al-Quran, ngajarkan anak-anak kecil baca Iqra biar pinter baca Al-Quran. Ini bagian dari ketakwaan. Sehingga ternyata takwa itu tidak sebatas ritual, misalkan sholat 5 waktu di masjid. Ketakwaan bukan hanya bicara menunaikan zakat wajib dan puasa Ramadan. Ternyata takwa itu adalah ya takwa amal kita, ya takwa pikiran kita, ya takwa jiwa dan mental kita. Ini satu paket, tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa orang dikatakan takwa saat dia sholat, badannya Allahu Akbar, tapi hatinya masih nyangkut di pasar. Pasar yang online maupun pasar yang offline. Sholat, tapi hatinya yang dipikirkan pasar online. Sholat, tapi yang dipikirkan di luar sholat. Ini tidak bisa disebut bertakwa, karena waktu sholat kita dituntut untuk ikhlas, dituntut untuk khusyuk, hudur hatinya. Saya lanjutkan dari ketakwaan ini yang awalnya An-Nur, Masjid An-Nur, kemudian kita tahu Nur itu adalah Al-Quran dalam surat An-Nisa tadi ayat 174. Kita tahu Quran ini petunjuk bagi yang bertakwa, tapi ketakwaan itu ternyata butuh bukti. Tidak hanya ngaku-ngaku saya bertakwa. Ada Masjid At-Taqwa, Binangun. Binangun Kertek ada At-Taqwa. Tapi bukan sekedar namanya saja, tapi juga perlu bukti. Apa buktinya? Buktinya iman, buktinya sholat, buktinya infak, buktinya adalah interaksi dengan Al-Quran. Apa janji Allah bagi mereka yang membuktikan cinta dan takwanya? Di surat At-Tolak ayat 2, akhir ayat 2, awal ayat ketiga, masih di surat yang sama, Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah berikan solusi, hidupnya ruwet, hidupnya sumpek, hidupnya banyak masalah. Yang punya pekerjaan kok tak kunjung berhasil. Yang nyari kerja ngelamar sana sini kok nggak diterima. Yang nyari jodoh kok tak kunjung diterima. Yang pengen punya keturunan kok nggak dapat. Mungkin kurang takwanya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari yang tak disangka-sangka. Di surat ini juga Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Yang bertakwa uripnya gampang. Kalau sudah gampang berarti tidak ada yang sulit. Di surat Asyar Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dalam satu kesulitan ada dua kemudahan. Ini kurang lebih runtutan bagaimana Al-Quran itu datang sebagai cahaya An-Nur, sebagaimana masjid ini juga An-Nur.
harus sampai kepada bisa menyelesaikan masalah. Jadi kalau orang punya ketakwaan tapi masalahnya tidak kunjung bertemu dengan kemudahan, bisa jadi ada takwanya yang cacat. Berarti masing-masing koreksi dirinya. Apakah sholatnya sudah jalan? Sudah. Oh, bisa jadi hatinya waktu sholat, tapi apa? Ada riak, pamer. Waktu sholat bisa jadi ada rasa dengki sama saudaranya. Begitu juga pikiran. Bisa jadi saat kita sholat, tapi kita tidak ridho lewat pikiran kita. Wah, apa iya sholat itu bisa mendatangkan solusi. Makanya manusia itu terdiri dari 3. Ya hatinya, ya pikirannya, ya fisiknya. Kalau pengen sehat, semuanya harus sehat. Fisiknya sehat, pikirannya sehat, dan juga mentalnya juga harus sehat. Di antara tanda orang yang sakit saat salah satu dari 3 komponen ini tidak sehat. Contohnya orang yang sedang banyak pikiran, kepikiran anak istrinya, masih punya tanggungan hutang, apakah bisa tidur nyenyak? Tidak bisa. Walaupun sesehat apapun fisiknya, kalau pikirannya tidak sehat, bisa jadi tubuh ini tidak akan merasakan nikmatnya sehat yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan masuk ke surat Al-Mulk. Kemarin saat dikontak panitia, saya nawarkan untuk ngaji tafsir. Kenapa? Karena sifatnya saya datang sini entah sebulan sekali, 2 bulan sekali. Kalau memang rezekinya pas saya ke sini, insya Allah yang saya kaji tafsir. Biar apa? Biar mudah jenengan rujuk kembali. Karena kalau misalkan yang kita bahas tematik dengan judul yang berbeda, bisa jadi intinya sama. Jenengan ngaji sekian tahun, bisa jadi tak kunjung berkembang. Makanya kita butuh pegangan. Pegangan paling gampang Quran. Pun jenengan pegang Quran, saya pegang tafsir, ketemu di mana suratnya, ayat di mana yang mau kita bahas, bisa jenengan buka langsung di Quran masing-masing. Surat Al-Mulk, saya langsung masuk ke pembahasan surat Al-Mulk yang isinya ada 30 ayat. Ini berbicara tentang 3 hal besar. Yang pertama, di surat Al-Mulk ini Allah Subhanahu wa taala ingin menetapkan kuasa Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun yang ngaku-ngaku sebagai Tuhan, yaitu menghidupkan dan mematikan di ayat 1. Makanya bunyinya tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang menciptakan hidup dan mati. Ini ayat 1 masuk ke ayat 2. Lanjut, poin kedua, Allah Subhanahu wa taala ingin menerangkan kuasa Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan alam semesta. Setelah bicara tentang kehidupan dan kematian, mungkin di antara manusia ada yang kemudian maido, ada yang menentang, ada yang tidak percaya mati urip itu kan ya sak matinya manusia yo mati, sak uripnya manusia kapan lahir ya urip. Terus Allah Subhanahu wa taala ngajak manusia untuk mikir, mereka yang enggan beriman, tidak kemudian pernah terpikir dalam benaknya, coba lihat langit dan bumi ini. Di ayat ketiga, berikutnya alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah yang menciptakan 7 lapis langit. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kalian tidak akan dapati dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala ini yang berbeda, yang cacat. Mana yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dunia ini yang Yang cacat. Langit yang begitu luas tanpa tiang, sepetak masjid ini saja butuh berapa tiang untuk nyangga lantai kedua. Langit seluas ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan tanpa tiang. Sambil buka Qur'annya, jenengan sambil lihat artinya, sambil saya jelaskan secara umum.
Di ayat ketiga, allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Allah perintahkan para manusia untuk melihat, coba kamu cek, coba kamu lihat langit, coba kamu lihat bumi, mana yang cacat, sebelah mana yang kurang presisi, sebelah mana yang kurang pondasinya untuk ditambahkan. Sumarji'il basar, kemudian coba kamu ulang lagi karota ini berkali-kali, yang qalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir, sampai kamu capek tidak akan menemukan yang namanya cacat. Jadi konsep penciptaan Allah Subhanahu wa taala itu sempurna. Apapun yang Allah ciptakan itu sempurna. Manusia ini saking lemahnya, mereka tidak bisa menciptakan. Bisanya hanya memindahkan satu barang ke tempat lain dan mengkombinasikan antara satu materi dengan materi yang lain. Hari ini saat kita bisa buat bangunan seperti ini, ada materi lain yang kita ambil dari tempat lain. Pemerintah saat buat aspal di jalan, diambil dari mana aspal itu? Kalau bukan dari bumi Allah, bukan tahu-tahu buat aspal. Saat orang pengrajin buat kaca gelas ini, bukan tahu-tahu diciptakan kaca ini dari tidak ada menjadi ada, tapi mengambil materi yang ada, kemudian dibuat dengan akal manusia. Jadi manusia itu tidak bisa menciptakan, bisa buat dengan cara menggabungkan satu materi dengan yang lainnya. Poin yang ketiga, nanti kita akan ketemu di ayat yang ke-16. Sebelum sampai 16, kita lihat dulu ayat ke-7. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqaw wa hiya tafur." Apabila mereka orang-orang kafir dilempar ke dalam neraka, mereka mendengar suaranya yang mengerikan sedang neraka itu membara. Ini adalah gambaran tempat orang-orang kafir yang tidak percaya langit dan bumi ini yang diciptakan Allah. Mereka yang tidak percaya bahwa hidup dan mati itu ada. Saya hidup ya seenakku saja. Punya uang ya dipakai seenaknya, punya harta ya dihabiskan seenaknya, anak istri ya diopeni seenaknya. Matinya kapan? Ya sehabis matinya. Setelah mati ada apa? Tidak ada apa-apa. Setelah mati ya sudah selesai kehidupan. Mereka yang tidak percaya ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa kalian yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tempatnya adalah di api neraka yang membara. Nah, 3 poin besar ini mulai dari pertama, kemampuan Allah menghidupkan dan mematikan. Yang kedua, semua alam semesta ini yang Allah ciptakan ini menunjukkan keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa lihat hidup dan mati yang kasat mata, coba lihatlah langit dan bumi. Lihatlah gunungan dan lautan. Lihatlah diri kalian yang sempurna itu. Siapa yang menciptakan kalian? Apakah kalian tahu-tahu ada, sebelumnya itu tidak ada? Semuanya Allah ciptakan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari 3 poin ini nanti kita baca pelan-pelan ayatnya. Jenengan pegang 3 poin ini untuk melihat bagaimana Allah jelaskan 3 hal ini yang sebenarnya 3 hal ini kita pelajari dalam satu ilmu yang kita kenal sebagai akidah. Ilmu akidah itu berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang para nabi dan rasul, dan tentang alam gaib. Ini ilmu akidah. Tapi Al-Quran ini bukan buku pelajaran. Al-Quran ini bukan buku ilmu tertentu. Al-Quran ini kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Maka saat Allah Subhanahu wa taala mencela orang kafir, wahai orang-orang kafir, apa kamu nggak takut nanti sampai di akhirat Allah masukkan ke neraka? Itu seperti sedang mengajak kita berbicara. Wahai orang-orang yang tidak menjaga sholatnya, yang sekarang biarkan anak istrinya senang-senang di dunia tanpa mau susah-susah ibadah, yang hari ini punya tanggungan karyawan dan lain sebagainya.
Apakah kalian pikir setelah kematian ini tidak ada kehidupan? Makanya yang menarik saat kita melihat kitab-kitab yang berbicara tentang pendidikan anak-anak, kita akan sampai kepada satu kesimpulan bahwa para ulama membuat aturan saat anak masuk usia balik itu harus diajarkan dua hal. Pertama, diajarkan tentang yang namanya hakikat kebahagiaan. Yang kedua, diajarkan tentang yang namanya satu kepastian, yaitu kematian. Anak waktu balik yang diajarkan itu, nak, kamu ini sudah balik, sebentar lagi, cepat atau lambat, kamu akan mati. Bapakmu ya akan mati, ibumu ya akan meninggal dunia. Semuanya akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diajarkan saat anak balik. Maka orang tua saat anak sudah masuk usia balik, bukan terus angkat tangan, anak sudah berkeluarga, sudah punya penghasilan sendiri, belum selesai. Orang tua dampingi anak itu seumur hidup. Cuman bedanya nanti di setiap fase punya prioritas yang berbeda. Kalau anak kecil, kita ajarin adab makan, adab pakaian. Tapi kalau sudah besar, sudah nggak perlu kita ngajarin makan pakai tangan kanan. Tapi yang kita ajarin, nah, yang namanya bahagia itu saat beribadah kepada Allah. Bapak ibumu itu nggak seneng nek kamu banyak duitnya tapi nggak sholat. Bapak ibumu seneng kalau kamu itu bisa baca Al-Quran, doakan orang tua. Mau kerja luar negeri, dalam negeri, perusahaan, swasta, PNS, terserah. Bapak ibumu seneng kalau kamu ingat bakti sama orang tua. Bahasa sederhana ini itu kemudian ngajarkan anak langsung kepada poin intinya bahwa ingin membahagiakan orang tua. Tidak perlu kalimat-kalimat yang terlalu ambigu sehingga anak-anak itu sering gagal paham. Dikiranya setiap hari kita bangunin mereka berangkat sekolah, pengennya kita ranking 1 di sekolah. Padahal anak-anak itu yang diinginkan orang tua, kamu pulang ke rumah sholat. Kamu mau ranking 1, ranking 2, ranking paling terakhir, tidak ada urusan sama kita. Yang penting kita tetap mengibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah nanti kalau anak-anak yang memang bakat, memang ranking, ya didukung. Tapi itu bukan tujuan utama. Saat kita kemudian nyuruh anak-anak, kamu mbok ngelamar ke sana, kamu mbok nyari kerja di luar kota, mbok rantau. Itu bisa jadi anak gagal paham. Jangan-jangan orang tua nyuruh saya untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Padahal orang tua ingin anak itu hidupnya mapan sehingga ibadahnya bisa khusyuk. Nah, terserah kamu mau kerja apa. Yang penting sholatmu nggak pernah kamu tinggalkan. Pesannya sepele, sederhana. Tapi kalau orang tua diam-diam saja nggak pernah mengungkapkan apa itu definisi bahagia, banyak anak hari ini yang gagal paham. Dikiranya bahagia itu kalau jadi jadi selebgram, punya akun Instagram terus punya follower yang banyak. Dikiranya itu bahagia. Dikiranya anak bahagia itu kalau jadi PNS. Nggak tahu apa PNS banyak yang melarat. Dikiranya bahagia itu kalau punya usaha. Nggak tahu apa orang yang usaha itu juga pusing setiap hari mikir bagaimana biar omsetnya meningkat. Jadi semua orang punya masalah. Bahkan orang terbaik di dunia ini, Nabi Muhammad SAW punya masalah. Bedanya apa? Iman orang terbaik, orang paling soleh, itu senada dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ad-Duha, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan meninggalkan kamu, wahai Nabi Muhammad. Allah tidak akan meninggalkan kamu, Bapak, Ibu. Allah tidak akan meninggalkan kamu. Asalkan kita terus tempel dengan ketakwaan. Nah, saat takwa kita ini hilang, disitulah rasanya hidup selalu susah. Kenapa susah? Bagaimana mau lancar kehidupannya sama yang menciptakan kehidupan saja kita jauh. Bagaimana kita mau hidup ini bahagia sama yang memberikan kita bahagia saja lupa. Makanya ini jadi pegangan hidup sehingga kita tidak salah arah terutama anak-anak ke depan.
Dari ayat 1, ayat 2, ayat 3 tadi sudah kita baca urut, ayat 4 masuk ayat 5, wa laqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan sungguh telah kami hiasi langit-langit itu dengan bintang, bimasabiha dengan lampu-lampu, bintang rembulan, wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami jadikan bintang itu sebagai pelempar setan-setan yang mencuri kabar dari langit. Jadi memang setan yang mencuri kabar dari langit itu benar adanya. Budaya masyarakat kita yang berupa ritual kesyirikan, isti'anah bil jin, kanuragan apapun bentuknya, santet, pelet, ngepet, semua itu kerjasama dengan jin yang oleh syariat kita dilarang. Itu masuk kesyirikan dan mereka yang musyrik tidak Allah ampuni dosanya, kekal dalam neraka. Cuman dasar pinternya jin kafir, jin yang zalim pengen ngajak temen sebanyak-banyaknya ke neraka, nemeni dia. Makanya ditawarin, kamu mau nggak sugih tak bantu ngepet. Kamu mau nggak dapat jodohmu tak bantu dipelet. Kamu mau nggak jadi sakti? Kamu mau nggak seperti ini instan? Semua yang instan itu kemudian kalau didapatkan secara cepat, kebahagiaannya tidak akan lama. Saya ulangi, kesenangan yang kita dapatkan secara instan, ya kebahagiaannya tidak akan awet. Kenapa? Karena semuanya perlu yang namanya usaha. Nah, budaya yang kemudian memang dari dulu sudah ada ini, memang awalnya adalah bekerja sama dengan golongan jin. Sehingga saat mereka ngambil kabar dari langit, ya mencuri-curi kabar, oleh Allah Subhanahu wa taala ditugaskan malaikat untuk melempari mereka dengan bintang-bintang yang ada di langit. Jadi bintang itu selain menghiasi langit agar lebih indah, juga yang kedua memberikan petunjuk arah bagi para nelayan di lautan sehingga bisa tahu arah pulang. Bintang di langit itu juga dipakai untuk melempar jin-jin yang durhaka, membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'tadna lahum adzabas sa'ir, dan Allah sediakan azab bagi mereka yang menyala-nyala, neraka. Walil ladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir, dan orang-orang kafir, mereka yang enggak percaya tentang mati setelah kematian itu apa? Mereka yang enggak percaya bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan adzabu jahannam, azab neraka jahannam, wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Ayat ke-7 yang berbicara tempatnya orang-orang kafir. Takadu tamayyazu minal ghaidh, hampir meledak marah. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali orang-orang kafir dilempar ke dalam neraka, penjaganya sampai heran. Kalian ini kok bisa masuk neraka? Apakah tidak pernah datang kepada kalian seorang rasul? Tidak pernah datang kepada kalian seorang alim ulama? Tidak pernah datang kepada kalian seorang kiai yang menunjukkan jalan yang lurus? Kenapa saya sebutkan peran para ulama dan kiai? Karena al-anbiya itu tidak pernah mewariskan yang namanya emas dan perak. Mereka tidak pernah mewariskan harta benda. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Makanya dalam hadis yang sahih, al-ulama warasatul anbiya. Fa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama warasul ilma. Ayat berikutnya, qalu bala qad ja'ana nadhir. Tahu, kita pernah dengar Quran, pernah dengar hadis, pernah datang majelis taklim, fakadzabna, tapi sikap kami mendustakan. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau saja dulu kami dengar dan mentaati apa yang diserukan. Fa'tarafu bidzambihim. Orang-orang kafir ternyata di akhirat mengakui kesalahannya bahwa kami dulu diajak kepada kebaikan tapi kami enggan melakukannya. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Di sisi lain Allah janjikan bagi mereka yang takut
yakhshawna rabbahum bil ghaib, takut kepada Allah dan beriman kepada yang gaib, lahum maghfiratu wa ajrum kabir, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Ayat ini akan terus berbicara tentang bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa contoh. Aamintum man fis sama ayat 16, apakah kalian itu merasa aman saat berada di bumi tapi tidak melakukan ibadah, akan Allah berikan kepada kalian azab, peringatan agar kalian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Sebelum kalian sudah ada yang mendustakan dan telah saya siapkan, kata Allah Subhanahu wa taala, tempat yang pedih kemurkaanku. Awalam yarau ila thair, tidakkah kalian melihat burung? Burung itu dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam digambarkan sebagai simbol tawakal. Karena mereka, para burung yang ingin mendapatkan makanan, harus keluar dari sarangnya, berikhtiar usaha keliling sana kemari, dapat makanan, pulang dalam keadaan kenyang. Bahkan dalam hadis Nabi SAW mengatakan, yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlat thair, atau kama qala alaihi wassalam, akan masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala sebuah kaum yang hatinya seperti burung. Apa maknanya? Kata Imam Nawawi, maknahu mutawakkilun. Maknanya mereka itu orang-orang yang sering bertawakal. Apa tanda tawakalnya itu jujur? Tandanya dengan berikhtiar. Di sini Allah ingin menunjukkan kepada para manusia, coba lihatlah burung. Bagaimana burung-burung itu mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka. Siapa yang membuat burung itu terbang? Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Saat kalian lemah, siapa yang menolong? Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Kalau Allah tahan rezeki kalian, siapa yang mau ngasih kalian rezeki? Ini konsep rezeki. Sehingga kita bisa lebih dalam saat melihat ternyata rezeki itu bukan soal duit. Rezeki itu bukan mata uang. Tapi rezeki itu ternyata semua nikmat yang kita rasakan. Termasuk rezeki adalah rasa nyaman. Termasuk rezeki adalah kebahagiaan. Termasuk rezeki adalah ngantuk. Berapa banyak orang yang nggak bisa ngantuk? Kepikiran urusannya yang banyak, saking banyaknya ra iso turu. Alhamdulillah mereka yang ngantuk tidur. Bagaimana kalau Allah angkat rasa ngantuk itu? Siapa yang ngasih kamu ngantuk coba? Kalau kita nggak ngantuk gimana tidurnya coba? Ngantuk itu namanya ibaratnya awal tidur itu ngantuk. Kalau nggak bisa ngantuk, bingung itu. Puluhan ratusan juta itu harus ke dokter untuk mendatangkan rasa kantuk. Jadi rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita kerja di tempat tertentu, dapat gaji, itu bukan rezeki, itu upah kerja kita. Dari upah kerja itu kemudian Allah berikan rezeki, bisa makan, bisa minum. Kira-kira nanti ada satu zaman, ada nggak masa di mana uang itu tidak bisa kita belikan makanan? Bisa jadi. Kemarin saat zaman corona, berapa banyak orang yang tidak mau menjual makanannya, nggak mau tak pangan sendiri, nggak tahu corona sampai kapan. Mau beli berapa, nggak tak kasih. Jadi ternyata tidak selalu rezeki itu berupa uang. Uang itu rezeki yang mentahan. Rezeki yang matengan itu yang langsung bisa dinikmati. Ada orang yang Allah kasih uangnya banyak untuk beli air mineral. Ada yang langsung Allah kasih air matengan, tidak perlu beli, langsung tinggal minum. Ada yang Allah kasih rezeki sehat, tapi uangnya sedikit. Ada yang Allah kasih uangnya banyak, tapi juga satu paket sama sakit. Pengen sehat, uangnya dipakai buat beli sehat.
Tinggal milih, jenengan pengen rezeki sik matengan apa mentahan. Pilih pundi, Bu? Dua-duanya. Dua-duanya. Nggih, alhamdulillah kalau dapat dua-duanya. Jadi dalam satu surat Allah Subhanahu wa taala itu bisa berbicara tiga hal tapi dari berbagai sudut pandang agar orang dengan berbagai sisi yang berbeda itu mikir. Kalau misalkan untuk mikir nyadarkan orang agar rajin ibadah dengan hidup dan mati kok nggak nyanda, Allah suruh lihat langit dan bumi. Kalau lihat langit dan bumi kok nggak nyanda, disuruh lihat burung. Lihat burung kok nggak nyanda uteke, disuruh lihat rezekinya. Kalau rezekinya nggak nyanda, disuruh lihat yang lain. Jadi berbagai cara Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam sebuah surat, itu tujuannya biar kita tambah imannya. Tujuannya satu itu tok. Beda, Quran itu saat bicara iman itu berbeda dengan misalkan kita buka kitab akidah. Kitab akidah akan bicara teori, iman itu dari mana, cara meningkatkannya, apa yang membatalkan. Quran nggak bicara itu. Quran langsung bicara pada esensi iman itu. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut, kata Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat 22, afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Ini permisalan. Permisalan itu dalam bahasa Arab disebut amsal. Dzarbul amsal. Allah memberikan contoh permisalan, analogi-analogi untuk dipikirkan kembali. Apakah orang yang merangkak dengan wajah yang tertelungkup yang lebih terpimpin ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Kira-kira, mbok kamu mikir, nek tadi lihat burung nggak nyanda, lihat rezekimu nggak mikir, coba sekarang lihat analogi ini. Kira-kira kalau ada orang berangkang, kepalanya nunduk, sama orang yang tegak lurus, pandangannya ke depan, mana kira-kira yang kalau jalan itu cepat sampai tujuannya? Mesti sing ngadep tegak, lurus ke depan, fokus. Bukan mereka yang berangkang, males-malesan, tunduk, nggak fokus. Makanya yang namanya apa? Berusaha dan fokus, ini menjadi bekal utama orang ketika ingin berhasil dalam bidang apapun. Harus terus bergerak dan harus fokus dalam menggarap sesuatu. Itu seperti orang yang terus berjalan tegap dan melihat ke depan. Bukan yang berangkang, males-malesan, dan menunduk, nggak fokus. Ayat 23, qul huwallazi ansya'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kalau kamu nggak bisa paham analogi tadi, coba kamu lihat Allah yang ciptakan as-sama' pendengaran, al-basar penglihatan, wal afidah hati. Qalilam ma tashkurun, sedikit sekali kamu bersyukur. Coba kamu pikir pas lahir, pernah nggak pas lahir pesen, ya Allah saya pesen matanya dua nggih. Ada yang lahir matanya satu, ada yang lahir tanpa mata. Pernah nggak kita request sebelum lahir kalau bisa telinganya dua, yang ada kupingnya, yang kalau dengar itu bisa sempurna. Allah kasih langsung satu paket penuh dengan nikmat. Berapa banyak orang yang lahir tidak sempurna. Dan perlu kita ketahui yang namanya mata dan pendengaran, penglihatan dan pendengaran ini ternyata mempengaruhi hati. Makanya Allah katakan apa? Wa ja'ala lakumus sam'a pendengaran, wal absar dan penglihatan, wal afidah dan hati. Kenapa? Karena antara pendengaran, penglihatan dan hati ini punya sambungan, punya jalur nyambung. Kalau kita bicara anak kecil ini mungkin kalau bicara tidak pandai. Kalau untuk melihat mungkin tidak semua bisa terlihat. Tapi apa yang dilihat, apa yang didengar ternyata terekam. Hari ini jenengan kalau ngajak anak-anak kecil ikut pengajian Samar Selasa malam Rebu. Ikut dengar, ikut ngelihat, 10 menit pertama, 20 menit kedua, terus tidur. Gak apa-apa, biarin tidur. Tapi setelah mendengar, melihat,
Ternyata 5 tahun, 10 tahun kemudian ingat dia. Dulu sama bapak sama ibu pernah diajak ngaji samara. Pengaruh. Termasuk yang mempengaruhi hati kita rusak adalah maksiat yang kita dengar dan kita lihat. Makanya saya titip, tolong anak-anak jangan diajak banyak-banyak lihat maksiat, dengar maksiat. Entah itu bentuknya emblekan atau membuka aurat atau musik-musik yang mematikan hati, karena itu pengaruh bikin anak malas ngaji, dijak pengajian malas, konsolat ogah-ogahan, suruh ngaji nggak keren, karena hatinya sudah kebanyakan merekam maksiat. Coba jenengan ingat-ingat, kira-kira saya umur 30, 40, 50, kok kenapa saya baca Quran nggak fasih? Ternyata dulu lebih sering baca Quran, baca novel, baca komik. Yang masuk bukan Quran, hari ini kesusahan, payah, susah payah baca Quran. Kenapa hari ini kemudian kok saya susah bangun malam? Oh, karena dulu tidak terbiasa bangun malam. Intinya apa? Pendengaran, penglihatan itu mempengaruhi hati. Hati itu yang kata Nabi SAW, idza sholahat sholahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau hati ini bersih, mesti gampang buat baik. Hatinya buruk, itu mesti susah berbuat baik. Lanjut, ayat 24. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan. Dzara'akum fil ardi artinya Allah lah yang membuat kalian beranak pinak. Nah, tadi sudah lihat ini, lihat itu, lihat dirimu, lihat rezeki, sekarang lihat anak turunanmu. Yang awalnya kamu sendiri jadi berdua sama pasangan. Yang awalnya berdua jadi bertiga, berempat, berlima, setengah lusin, selusin, sampai jadi keluarga besar. Siapa yang memberikan nikmat itu kepadamu? Allah. Ini semua pertanyaan. Bagaimana kemudian setiap kita baca surat ini, kita jadi ingat, siapa ya yang buat saya hidup, yang buat saya mati, yang kemudian akan bangkitkan saya di hari kiamat, yang ngasih rezeki, yang buat langit dan bumi, yang menerbangkan burung, sampai yang mendatangkan penglihatan dan pendengaran, yang membuat saya beranak pinak, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah banyaknya pertanyaan ini, ayat ke-25, Allah tampilkan komentarnya orang-orang kafir. Nah, kalau dari tadi saya ngomong panjang lebar, terus jenengan cuman batin. Nah, terus ngapain? Dengar komentarnya orang kafir, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kata orang-orang kafir, kapan datangnya ancaman itu kalau kamu benar? Kalau memang Allah yang menciptakan hidup dan mati, kapan saya mati? Kalau Allah yang ciptakan surga dan neraka, kapan saya masuk neraka kalau saya nggak sholat? Ini komentarnya orang kafir. Jadi komentar netizen kafir dari dulu itu memang nggak ada apiknya. Makanya hari ini saat kita buat pengajian ada yang komentar nggak enak, saat kita kemudian mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis, berusaha menjadi lebih baik, ada komentar yang nggak enak. Ya itu sudah turunannya dari dulu para netizen kafir itu komentarnya nggak enak. Berapa ayat Allah kemudian mengingatkan mereka untuk kembali kepada Allah. Kemudian diajarkan bagaimana jawab komentar itu. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Katakanlah bahwa yang tahu azab itu datang kapan, hari kiamat itu kapan datang, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya memberi peringatan yang menjelaskan. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Maka ketika azab hari kiamat itu tiba, wajah orang-orang kafir itu muram, kaget karena ternyata hari kiamat datang itu la ta'tikum illa baghtah. Enggak datang kecuali mendadak, tahu-tahu kiamat. Tahu-tahu habis umur kita. Hari kiamat itu disebut yaumul akhir, hari paling terakhir.
Kenapa hari terakhir? Karena tidak ada hari setelahnya. Sudah selesai hidupnya. Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Di sini terakhir dari ayat 28 sampai akhir ayat 30 ini Allah tutup surat Al-Mulk dengan peringatan. Ingat, semua yang saya sampaikan di surat Al-Mulk ini sifatnya peringatan. Mereka yang beriman akan benar-benar meningkatkan ketakwaannya. Mereka yang kafir akan menganggapnya angin lalu. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kapan kiamat? Jare wis zaman akhir, randang-dang kiamat ini buktine. Katanya ini sudah akhir zaman. Mana katanya gunung meletus, mana katanya berterbangan seperti bulu di udara. Ini komentarnya orang kafir. Tapi Allah peringatkan, qul ara'aytum min ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Nanti kalau pas kiamat datang, kalau nanti kemudian pas azab Allah turun, siapa yang bisa melindungi? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ayat 29, qul huwar rahman, qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Katakanlah dia Ar-Rahman yang Maha Pengasih, yang akan melindungi kita, yang akan menyelamatkan kita. Amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Kami semua beriman kepadamu. Makanya kita awali dengan raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyyaw wa rasula wa alaihi tawakkalna. Dan kepada Allah lah kami bertawakal. Iman dan tawakal, serahkan semua urusan kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah semata. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Di akhir ayat 30 Allah Subhanahu wa taala kemudian menyinggung tentang air. Air di sini lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu jadi kering. Tahu-tahu rata hujan di Wonosobo padahal setahun hujan terus. Tahu-tahu PDAM-nya mati, tahu-tahu sumber airnya mati. Siapa yang bakal ngasih kamu air coba? Kalau sekarang airnya turah-turah, bahkan selokannya saja jernih. Kalau nanti air itu nggak ngalir, siapa coba yang bisa ngalirkan? PDAM itu cuma menyiapkan saluran toh itu, nggak bisa menciptakan air. Dengan bayar berapapun air ya dari Gusti Allah, ya dari langit ya dari bumi. Langit itu hujan, kemudian salju, kemudian embun. Ada lagi yang dari langit? Pun. Yang dari bumi ada air sumur, ada mata air, ada sungai, ada laut. Totalnya ada 7 sumber mata air yang Allah berikan kepada manusia. Wonosobo ini saya kira semuanya ada, kecuali salju. Salju ngenten, Masya Allah, komplitan berarti Wonosobo ini. Kalau penduduknya jauh dari kata iman, waliyatubillah, hati-hati murkanya Allah datang. Karena ini ancaman Allah di akhir surat Al-Mulk. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghaura. Bayangno nek besok Wonosobo ora udan. Bayangno nek Wonosobo kalinya asap kering. Bayangkan kalau kita di Wonosobo susah dapat air. Mau ambil dari mana air coba? Famayatikum bima'in. Siapa yang akan memberimu air yang mengalir kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Jadi akhir ayat sama awal ayat itu kayak nyambung. Kalau akhir ayat ada pertanyaan, nek airmu habis, siapa coba yang bakal ngasih kamu air? Ayat 1 jawab, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Maha suci Allah yang penuh dengan segala kerajaannya. Bagi Allah kerajaan di bumi, bagi Allah kerajaan di langit. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah mampu memberikan kalian apapun. Jaluk apapun Allah berikan. Syaratnya tapi harus njaluk. Harus njaluk. Njaluk itu sebagai syarat agar Allah berikan. Kenapa? Karena dalam Al-Qur'an kita dapati firman Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Ayo pada doa biar tak kabulkan. Kata para ulama, tidaklah Allah nyuruh hambanya berdoa kecuali untuk dikabulkan. Ngapain nyuruh kita manusia berdoa terus diprank? Itu enggak ada istilahnya diprank Gusti Allah, enggak ada. Cuman kadang karena iman kita ini naik turun, kadang komentarnya itu mirip-mirip orang kafir. Kalau orang kafir tadi apa? Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Allah, sing doa kemarin saja belum dikabulkan. Mana katanya kiamat? Mana katanya kemarin saya doa nggak dikabulkan, pengen munggah kaji, munggah umroh, ini juga jatahnya temennya pada kaji, saya nggak kaji. Itu komentarnya orang kafir, komentarnya orang yang nggak iman. Orang-orang beriman terus berdoa, sibuk dengan urusannya sendiri, tidak peduli apakah dikabulkan hari ini, besok, atau disimpan di akhirat sebagai timbangan kebaikan. Di akhir saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang kata Nabi SAW tentang surat Al-Mulk ini adalah al-mani'ah wahiyal munjiyah. Surat Al-Mulk ini adalah penghalang dan penyelamat, tunji min azabil qabri, menyelamatkan orang yang baca surat Al-Mulk dari azab kubur. Azab kubur itu apa? Azab setelah orang meninggal dunia sebelum ketemu neraka. Jadi sebelum disiksa di neraka, Fir'aun dan semua model-model Fir'aun sekarang dikubur itu sudah diazab Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang meminta agar dilindungi dari azab kubur itu sama dengan mereka meminta dari azab api neraka agar dimasukkan ke dalam nikmat dan surganya. Nas'alullah min fadlih. Jadi hiyal mani'atu hiyal munjiyah. Penghalang, penyelamat orang yang sering baca surat Al-Mulk dari azab kubur. Memang prakteknya bukan cuman baca, tapi juga mengamalkan isinya. Tapi wirid baca surat Al-Mulk ini bagian dari anjuran para ulama untuk membacanya setiap malam. Surat Al-Mulk ini. Setiap malam, makanya diantara orang tua ada yang punya wirid surat Al-Mulk. Biar apa? Biar diselamatkan dari azab kubur. Al-Quran itu semuanya petunjuk. Semuanya an-nur, semuanya cahaya sampai di dalam kuburan. Tapi ibarat spesialis, kedokteran itu ada ahli spesialis, di Quran itu masing-masing surat juga punya spesialisasi. Nah, Al-Mulk ini spesialisasinya apa? Menyelamatkan yang baca dari azab kubur. Al-Mulk yang isinya adalah pengakuan kuasa Allah yang menciptakan hidup dan mati, pengakuan kuasa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta isi-isinya, dan pernyataan kita tentang tempat kembalinya orang-orang kafir adalah neraka jahanam. Yang tadi komentarnya wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kapan? Jaring ini, kapan nyatanya ra ono. Itu komentarnya orang kafir. Orang-orang beriman tetap yakin. Cirinya apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang terus beriman kepada hal-hal yang gaib. Iman kepada hal yang gaib itu butuh yang namanya yakin. Sudah modalnya yakin saja. Mereka yang yakin, insya Allah akan Allah berikan jalan keluar untuk setiap kesusahannya, Allah berikan kemudahan dalam setiap upayanya, Allah berikan barokah dalam setiap kehidupannya. Kurang lebih ini surat Al-Mulk.
Jadi kalau ngaji tafsir itu tentu pembahasannya akan jalan kemana saja, nyambung kemana saja. Yang tadi kita baca surat Al-Mulk yang artinya kerajaan, ternyata kerajaan di sini adalah kerajaan Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat. Yang di surat Al-Mulk ini kita bicara tentang tempat kembalinya orang kafir. Allah katakan orang kafir itu yang nggak percaya langit ini Allah yang ciptakan. Orang kafir itu yang nggak percaya bahwa burung yang terbang itu karena kuasanya Allah. Orang kafir itu yang nggak percaya rezekinya sudah dijamin Allah. Orang kafir itu yang tidak percaya bahwa hari kiamat itu pasti ada. Sehingga kemana-mana. Nah saat pembahasannya kemana-mana, jenengan harus fokus bahwa walaupun pembicaraannya kemana-mana, Quran dalam satu surat tetap bicara satu kesatuan. Jadi ibaratnya rantaian itu jadi nyambung. Ya, poinnya 3 tadi sudah kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini kalau ada pertanyaan dipimpin Mas Eri, monggo dipersilahkan. Monggo kepada jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan, kita buka sesi 2. Ibu-ibu, ada enggak? Hadiahnya umroh. Masya Allah. Insya Allah. Semoga besok ada yang kasih. Bapak-bapak? Tidak ada, kalau tidak ada saya yang mau bertanya. Di awal tadi disampaikan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu secara presisi, secara tepat, secara tidak ada yang tidak sempurna dan tidak ada yang cacat. Namun pada kenyataannya di dunia ini banyak makhluk, katakanlah manusia, bayi, ataupun di antara kita banyak yang ada beberapa yang tidak sempurna, Ustaz. Ada yang lahir cacat, ada yang lahir baik cacat mental maupun cacat fisik. Nah itu kaitannya dengan tadi yang disebutkan bahwa Allah tidak menciptakan segala sesuatunya tidak presisi. Itu bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Bagaimana melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang dalam pandangan manusia itu tidak sempurna, ini akan kembali kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang akan terjadi. Jadi bisa jadi dalam kacamata manusia kita melihat orang yang lahir dengan 1 kaki itu tidak sempurna. Tapi di ilmu Allah Subhanahu wa taala, orang yang Allah lahirkan dengan 1 kaki ini sempurna dengan keadaannya yang nanti akan dia temui di hari kemudian. Jadi makna sempurna di sini kalau memang tidak sesuai dengan apa yang dipelajari oleh manusia, itu karena manusia punya definisi yang sempurna dengan apa yang Allah ketahui di ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Analoginya seperti ini, misalkan kita orang tua punya anak kecil. Anak kecil ini saat ingin menyeberang jalan besar, orang tua cenderung akan melarangnya. Versinya anak kecil ini kok saya dilarang-larang, kenapa? Orang-orang pada nyabrang biasa-biasa saja. Dia akan menganggap ini adalah apa? Sebuah kekangan. Dianggapnya ini aturan yang mengekang dan mengurangi kesejahteraan dan kedaulatannya. Tapi dalam kacamata orang tua, ini justru melindungi anak biar nggak ketabrak mobil, biar tidak kemudian ketemu dengan hal-hal yang membahayakannya di tengah jalan sana. Ini analogi sederhana saja. Ternyata kita manusia, beda umur, orang tua dan anak, punya pandangan yang berbeda tentang makna kebebasan. Apalagi kalau kita bicara tentang kesempurnaan. Maka kita manusia bisa jadi lihat gelas seperti ini sempurna, tapi di mata orang lain bisa jadi kok gelas kok lonjong, bentuknya ora kotak, ora bulat sisan, bisa jadi tidak sempurna. Makanya ini masalah pandangan. Bedanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dibandingkan. Kalau Allah itu sebagai Al-Khaliq yang mengetahui apa yang belum terjadi, apa yang sudah terjadi, dan apa yang akan terjadi, kita manusia hanya tahu apa yang
terjadi saja. Yang sudah lalu banyak yang nggak tahu, yang tahu pun itu juga karena catatan sejarah. Apalagi masa depan kita buta, benar-benar buta. Semoga ini menjawab. Artinya apa? Sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi dipandang manusia tidak sempurna, maka sikap terbaik orang-orang beriman yang bisa jadi hari ini orang yang bicara di depan pun saat Allah berikan ujian bisa jadi tidak sesabar mereka yang Allah berikan ujian. Sikap terbaiknya adalah dengan mencari kesempurnaan apa yang Allah titipkan pada cacat yang kita lihat dengan mata manusia. Kalau saya atau ada saudara kita yang lahir dengan satu tangan, maka sikap terbaiknya adalah kira-kira kalau saya punya satu tangan ini, kesempurnaan apa yang Allah titipkan pada sisi yang lain. Semoga ini menjawab. Wallahu ta'ala alam wa ilmu ahkam atam. Amin. Monggo, masih ada? Kalau tidak ada, sebagai penutup perlu diketahui bahwa Ustadz Hilmi ini adalah mengajar di Pondok Minhajul Quran Gandok Kalikajar ya Ustadz. Maka kami mewakili dari jamaah dan juga halayak umum yang di luar ingin mendengar Ustadz murotal atau qiro dari surat Al-Mulk ini dari seorang Ustadz Minhajul Quran Ustadz. Masya Allah. Jadi kami mohon 30 ayat ini dibacakan secara brutal dengan agar kami juga bisa barangkali meniru atau bahkan anak-anak kami terinspirasi untuk bisa mondok. Terima kasih. Monggo. Ya, monggo sareng-sareng yang punya mushaf sambil dibagi makamannya enggak apa-apa, sambil santai kita baca sama-sama sambil disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karratayn yanqalib ilaykal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Walilladzina kafaru birabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir
Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Huwa alladhi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nusyur. Amintum man fis samai an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samai an yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim fakaifa kana nakir. Awalam yaraw ilal tayri fawqahum صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Allahumma arhamni bil Quran. Masya Allah, tabarakallah. Merinding saya mengingat kemarin waktu kita Ramadan tadarus Quran, ketika kami duduk bersebelahan dengan Pak Asril saja, kita mau baca surat, lagunya jadi bubrah, gak karu-karuan ya Pak. Mendengar
apa yang tadi dibacakan Ustadz jadi merinding, dan Masya Allah semoga kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran dari surat Al-Qur'an ini tadi yang sudah disampaikan, dan jazakumullah kepada Ustadz yang telah mengisi kajian malam hari ini. Semoga tidak bosan untuk kita undang lagi di kajian malam Rabu ini. Baiklah, sebelum kami tutup ada beberapa pengumuman. Marilah kita tutup pengajian malam hari ini dengan membaca basmalah, membaca hamdalah, dilanjutkan dengan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.